Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yajid Fahmi, guru SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, izin untuk menyampaikan sebuah video aksi nyata tentang pemahaman saya pada pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar mengenai topik kurikulum merdeka, di mana saya memilih penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya terlebih dahulu kita harus memahami apa itu kurikulum. Di mana pengertian kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, dalam prosesnya kurikulum adalah acuan yang pasti bagi pendidik dan juga peserta didik untuk membuat suatu sistem pembelajaran baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian kemerdekaan murid adalah jantung pengembangan kurikulum. Jadi dalam pengembangan sebuah kurikulum tentunya harus berpedoman atau lebih mengutamakan kepada peserta didiknya. Kemudian apa peran dan fungsi kurikulum? Yang pertama adalah mewariskan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Itu pasti, agar nantinya bisa dijadikan acuan bagi peserta didik untuk bisa hidup dalam bermasyarakat nantinya. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal ini tentunya menjadi keharusan agar nantinya siswa atau peserta didik siap dalam mengarungi kehidupan setelah sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Dan tentunya kurikulum harus relevan dengan kehidupan sosial di masyarakat di mana dia tinggal, agar nantinya dia bisa beradaptasi dengan mudah ketika harus masuk dalam dunia bermasyarakat. Selanjutnya, komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan Indonesia itu tertuang dalam suatu bentuk konstitusi, yakni pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang bunyinya adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikian adalah bunyi tujuan pendidikan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, setelah tujuan kita berangkat menuju konten. Konten adalah bahan pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Artinya bahan ajar yang disiapkan oleh guru untuk diberikan kepada siswa dalam suatu sistem pembelajaran. Selanjutnya, metode atau cara, yakni sistem pengajaran, penyampaian materi, bimbingan untuk membuat siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, di mana di sini dijelaskan tentang bagaimana bahan ajar dan juga sistem cara mengajar yang baik. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, karena dalam setiap proses pembelajaran tentunya harus ada evaluasi untuk melihat ketercapaian peserta didik dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, nah di sini baru kita akan menjawab tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Untuk diketahui bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter murid itu selalu berubah atau mengadaptasi sesuai dengan zaman yang berlaku atau dialami oleh peserta didik tersebut. Sebagaimana tentunya Bapak dan Ibu sekalian tentunya sudah mengetahui bagaimana karakteristik Bapak dan Ibu sekalian pada masa yang sekarang ini, di mana semuanya selalu serba instan
dan tentunya berhubungan dengan media sosial dan teknologi. Selanjutnya adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Ada 3 alasan yang mendasarinya. Yang pertama, agar bisa relevan dengan perkembangan zaman. Itu sudah pasti karena tujuan pendidikan kita itu adalah membuat siswa atau peserta didik itu siap untuk menempuh kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, agar mampu menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Dan yang terakhir adalah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian, hal ini dapat kita lihat dari perbedaan cita-cita murid masa yang lalu dengan sekarang. Di mana pada zaman dahulu kita sering mendengar cita-cita siswa untuk menjadi seorang guru, polisi, dokter, tentara, dan juga pilot. Namun di masa sekarang, cita-cita murid sepertinya lebih berkembang sehingga menjadikan banyak sekali cita-cita atau profesi-profesi yang baru yang menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa. Antara lain bisa disebutkan di sini yakni pembuat animasi, pengembang aplikasi games, YouTuber, dan juga influencer. Dan ini adalah cita-cita yang tidak ada pada zaman dahulu karena memang berbeda zaman dan juga masanya. Dan kemudian, mengapa kurikulum perlu berubah? Tentunya kita harus memahami tren kehidupan siswa yang terjadi saat ini, di mana sebagai seorang guru harus mengikuti zaman dan memahami tren kehidupan siswa yang tergolong generasi Z dan Alpha. Menurut penelitian bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Itu pasti bahwa kehidupan siswa atau peserta didik di zaman sekarang itu tidak terlepas dari yang namanya media sosial, baik itu TikTok, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan ini bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan pembelajaran. Tentunya berkembangnya teknologi membuat pembelajaran semakin menjadi mudah dan juga bisa ditingkatkan dengan cara yang pertama, pengumpulan tugas melalui aplikasi, baik itu melalui aplikasi bersifat online maupun offline, tetapi tetap berpedoman pada aplikasi. Kemudian latihan soal menggunakan Google Form. Ini yang paling mudah, apalagi pemerintah kita sudah bekerja sama dengan Google Workspace Education, dan itu sangat mempermudah kita untuk melakukan pelatihan atau juga latihan soal dengan menggunakan Google Form. Selanjutnya dengan membuat video pembelajaran. Oke. Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan kurikulum? Yang pertama, kita harus belajar mengklasifikasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian memahami perkembangan dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Demikian video aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya jangan lupa untuk memberikan feedback atau komentar di kolom komentar pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.